Haleluya. Tuhan Yesus dahsyat. Tuhan Yesus luar biasa. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus mengasihimu. Maju lagi dalam kegerakan Daily Life Kingdom Principle. Menghidupi prinsip kerajaan Allah setiap hari. Dengan cara yang paling sederhana. Kita memulai hari kita dengan bersekutu di dalam hadirat Tuhan, bertekun dalam pengajaran firman Tuhan, dan bersepakat dalam doa. Setiap hari dalam kegerakan Daily Life Kingdom Principle, kita yakinkan diri kita untuk membaca Alkitab minimal 1 pasal sampai dengan 3 pasal setiap hari. Karena kita percaya apa yang Tuhan Yesus ajarkan, bahwa manusia tidak hidup dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Haleluya, haleluya. Apa kabar buat kita semua pagi hari ini? Mari kita siapkan hari ini dengan hati yang datang sujud di hadapan Tuhan. Kita datang mengandalkan Tuhan, berserah kepada Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus baik, saudara-saudaraku. Apa kabar buat kita semua? Ya, saudara-saudara, mari kita hampiri takhta kasih karunia Allah dengan hati yang berseru kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Glory, glory Yesus. Glory Yesus, haleluya. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan.
buat kasih setiamu Tuhan. Ku bersyukur buat segala kebaikan-Mu Tuhan. Segala puji, segala hormat bagi Yesus Kristus Tuhan, Raja di atas segala raja. Kau yang kami puji, Kau yang kami sembah, Kau yang kami tinggikan. Yesus Tuhan, sungguh baik Engkau, sungguh baik Engkau Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Glory, haleluya. Kami bersyukur hari ini ya Tuhan. Kami bersyukur buat segala kebaikan-Mu. Kami bersyukur buat segala kemurahan-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Haleluya. Glory. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur hari ini. Kami mau memulai hari dengan bersekutu dalam hadirat Tuhan. Kami mau memulai hari dengan kegerakan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya hari ini penuh dengan keberkatan Tuhan. Hari ini penuh dengan rahmat-Mu yang heran bagi kami. Terpuji-pujilah nama Yesus Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami berserah. Haleluya. Amin, amin, amin. Puji Tuhan. Semangat, semangat, semangat. Haleluya. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus dahsyat. Mari kita maju dalam kegerakan ya. Ada hamba-hamba Tuhan di sini. Ada Pastor Pinkat Dien, ada Pak Terry Kalalo, dan juga ada Pastor Henry Paliama. Kita semangat ya. Semangat kita maju dalam kegerakan pagi hari ini. Kita memulai hari dengan firman Tuhan. Saudara, jadi kita ada kegerakan baca Alkitab setiap hari, 1 pasal sampai 3 pasal setiap hari ya. Puji Tuhan. Kita juga menyapa hambanya Pak Diaspora Padang. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati hambanya ya. Hari ini sebelum kita memulai hari kita, sebelum kita mempersiapkan diri dalam pelayanan kita sepanjang hari ini, mari kita melakukan apa yang Tuhan Yesus ajarkan, yaitu bahwa manusia tidak hidup dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Jadi kita percaya bahwa kita manusia bukan cuma makanan jasmani saja yang kita makan, tapi kita juga perlu makan makanan rohani. Haleluya, haleluya. Kita juga menyapa Ibu Judi Elsie Palunsu. Terima kasih sudah ada bersama-sama dalam kegerakan baca Alkitab. Jadi kita ada komunitas ya baca Alkitab di lewat pelayanan media ini, saudara-saudaraku yang kekasih. Enggak usah banyak-banyak, minimal 1 pasal sampai 3 pasal setiap hari, dengan mood dengan mode ya, kita mau makan saudara, kita mau makan saudara. Jangan engkau menjadi orang Kristen yang makan firman Tuhan itu seminggu sekali. Kalau 3 hari setiap hari kita perlu makanan jasmani 3 kali sehari saudara. Kita juga harus mengimbangi dengan makanan rohani kita. Ya, nggak usah banyak-banyak, minimal 1 pasal sampai 3 pasal setiap hari. Dan puji Tuhan, tema kita pagi hari ini adalah hamba kebenaran atau hamba dunia. Dan pembacaan Alkitab saya sudah ada di kitab Roma. Haleluya. Saudara punya pembacaan Alkitab saudara ada di mana saat ini? Mari kita maju dalam kegerakan ya. Kita akan membaca pasal 6 saudara ya. 1 pasal ini saya harus membacakan semua supaya kita mendapat pengertian yang utuh ya. Terima kasih Tuhan memberkati lewat kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Puji Tuhan ya. Pastor Henry sudah di pasal 1 sampai pasal 90 Mazmur. Haleluya, semangat ya. Semangat juga buat teman-teman yang lain ya. Dengan ada komunitas baca Alkitab ya lewat pelayanan media ini, kita saling menyemangati satu sama lain ya.
saling memberi dorongan satu sama lain. Ya, kita jadi positif karena kita punya teman-teman yang memberi kita semangat, ya, dengan memberi apa saudara? Teladan saudara, ya, memberi teladan, memberi model bahwa kita bersama-sama tumbuh dalam pengajaran firman Tuhan. Dan saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, ya, salah satu karakteristik murid-murid Tuhan abad pertama, mereka bertekun dalam pengajaran firman dan bersepakat di dalam doa, ya, dan makan bareng. Ya, kalau kita lewat media saudara, kita boleh bertekun dalam pengajaran firman dan berdoa bersama-sama, makan barengnya masing-masing, ya, di tempat kita masing-masing. Haleluya. Nah, saudara-saudara yang kekasih, mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan, ya, di dalam Roma pasal 6. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Jadi jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah Ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi, maut tidak berkuasa lagi atas Dia. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa, satu kali dan untuk selama-lamanya, dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota tubuhmu sebagai menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Jadi bagaimana? Apakah kita akan berbuat dosa karena kita tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia? Sekali-kali tidak. Apakah kamu tidak tahu bahwa apabila kamu menyerahkan dirimu kepada seseorang sebagai hamba untuk mentaatinya, kamu adalah hamba orang itu yang harus kamu taati, baik dalam dosa yang memimpin kamu kepada kematian, maupun dalam ketaatan yang memimpin kamu kepada kebenaran. Tetapi syukurlah kepada Allah, dahulu memang kamu hamba dosa, tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Aku mengatakan hal ini secara manusia karena kelemahan kamu.
Sebab sama seperti kamu telah menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kecemaran dan kedurhakaan yang membawa kamu kepada kedurhakaan, demikian hal kamu sekarang harus menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kebenaran yang membawa kamu kepada pengudusan. Sebab waktu kamu hamba dosa, kamu bebas dari kebenaran. Dan buah apakah yang kamu petik daripadanya? Semua itu menyebabkan kamu merasa malu sekarang, karena kesudahan semuanya itu ialah kematian. Tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan. Dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Tuhan Yesus dahsyat, Tuhan Yesus luar biasa. Kita juga menyapa Pak Kris Sumanti. Ya, terima kasih sudah ada bersama-sama di kegerakan kita hari ini, yaitu menghidupi prinsip kerajaan Allah setiap hari dengan cara membaca Alkitab. Nah, saudara, perenungan kita pagi hari ini adalah saya memberi tema hamba kebenaran atau hamba dunia. Saudara, di dalam dunia ini saat ini ada peperangan yang sedang terjadi, saudara ya, yaitu kerajaan kegelapan dan kerajaan terang, di mana kerajaan kegelapan sudah dikalahkan, sudah ditaklukkan oleh Yesus Kristus di atas kayu salib. Ketika dia mati di atas kayu salib, dia menebus kita dari segala dosa-dosa kita, dan dia bangkit dari antara orang mati, dia membenarkan kita. Dan saudara, dia sudah mengalahkan iblis. Iblis tidak ada taringnya lagi, tidak ada sengatnya lagi. Nah, saudara, masalahnya saudara, saat ini kerajaan kegelapan itu masih belum mau menyerah. Ada waktu yang ada saat ini di mana kerajaan kegelapan sedang dalam menanti penghakiman, sedang menanti ketika Yesus datang kedua kali, segala sesuatu akan disempurnakan dan dia akan datang juga sebagai hakim yang adil. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, dalam waktu yang ada ini, saudara, iblis sedang berusaha sekuat tenaga. Iblis sedang berusaha semampu-mampunya dia untuk menyesatkan sebanyak orang yang dia bisa sesatkan, untuk membinasakan sebanyak orang yang dia mau binasakan, ikut bersama-sama dengan dia dalam kematian kekal. Apakah saudara mau ikut bersama-sama dengan iblis? Atau saudara mau menjadi hamba kebenaran? Nah, kita bersyukur kepada Tuhan. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih, firman Tuhan katakan, sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Jadi saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, dosa bukan sekedar tindakan-tindakan. Dosa bukan sekedar akibat-akibat yang kita lihat di permukaan, seperti membunuh, berdusta, melakukan berbagai kejahatan. Itu adalah surface-nya dosa. Itu adalah permukaannya dosa. Yesus sudah menebus kita oleh kasih karunia-Nya. Ya, upah dosa ialah maut, artinya kematian kekal. Jadi upah dari dosa adalah penghukuman kekal atau yang kita sebut dengan neraka. Tapi Yesus telah mengalahkan maut sehingga kita beroleh hidup yang kekal. Amin. Dosa artinya telah hilang arah. Dosa artinya telah salah sasaran. Yang tadinya Allah punya tujuan yang mulia, Allah punya sasaran yang jelas buat manusia, bahwa manusia hidup untuk memuliakan Allah.
Manusia hidup untuk menyenangkan Allah dan selama-lamanya ada dalam hadirat Tuhan, penuh dengan kemuliaan Tuhan, di mana gambar kemuliaan Tuhan di sana terpancar kepada manusia. Tapi karena ketidaktaatan Adam dan Hawa, maka tujuan ini, sasaran ini menjadi hilang, saudara. Ya, menjadi hilang arah. Tapi kita bersyukur Tuhan Yesus datang kembali dan memulihkan kita, mengembalikan kepada posisi yang semula. Tuhan mengembalikan kita pada posisi yang semula, yaitu menjadi anak-anak Allah, ahli waris kerajaan Allah. Amin. Makanya saudara, Tuhan memanggil kita untuk menjadi hamba kebenaran. Bukan hamba dosa lagi atau hamba dunia ini, tapi menjadi hamba kebenaran. Berapa banyak yang mau menjadi hamba kebenaran? Katakan amin. Ya, berapa banyak saudara yang percaya bahwa saudara adalah hamba Tuhan? Saudara, menjadi hamba Tuhan cukup Anda menerima Yesus, percaya Yesus, dan hidup di dalam apa yang Tuhan Yesus ajarkan. Anda sudah dibebaskan dari belenggu dosa. Dengar baik-baik, tidak ada dosa yang terlalu besar. Tidak ada dosa yang terlalu besar, ya, sehingga Tuhan tidak dapat mengampuni dia. Tuhan Yesus mengasihi Anda. Amin. Tuhan Yesus mau memulihkan kehidupan Anda pagi hari ini. Buka hatimu pagi hari ini. Dan biarkanlah Tuhan menjamah saudara. Tuhan Yesus mengasihi engkau. Nah saudara-saudara, untuk menjadi hamba kebenaran, kita harus mengalami proses yang namanya kematian. Ya, sama seperti Yesus mati, kita juga harus mati. Bukan kita pergi ambil tali dan gantung diri, bukan saudara. Tapi kita harus mati dari dosa dan keduniawian. Ya, orang-orang yang sudah mati, dia akan mengalami hidup bersama Yesus. Jadi Anda akan menjadi hamba kebenaran kalau Anda mengalami apa yang namanya hidup bersama Yesus. Anda tidak ada kepentingan lain lagi di dunia ini selain menyenangkan hati Tuhan. Ya. Saya berkali-kali menyatakan kepada teman-teman, kepada orang-orang yang saya layani, saya sudah lama mati. Ya. Sebenarnya dalam pengalaman hidup saya sudah berapa kali mau mati ya secara fisik, entah lewat sakit penyakit, kecelakaan dan sebagainya. Tapi kemurahan Tuhan saya masih ada sampai sekarang. Ya, itu secara jasmani. Tapi secara rohani saudara harus mati, saudara, mengalami kematian bersama Yesus. Waktu kita mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan dan kita memberi diri kita dibaptis, maka kita mengalami yang namanya mati. Manusia lama kita mati dan kita bangkit menjadi manusia baru, diciptakan baru di dalam Tuhan Yesus Kristus. Makanya hamba kebenaran tidak hidup lagi dalam dosa. Saya percaya, ya. Kalau kita menyadari diri kita sebagai hamba kebenaran, kita betul-betul melakukan apa yang Tuhan Yesus ajarkan. Jikalau ya katakan ya, jika tidak katakan tidak, selebihnya berasal dari si jahat. Ya, kalau sampai ada orang Kristen saat ini yang masih hidup dalam dosa, hidup dalam berbagai hawa nafsu, hidup dalam perceraian, hidup dalam perzinahan, korupsi dan sebagainya, ya, saya rasa dia belum benar-benar mati, saudara. Anda harus mati dari manusia lamamu. Anda harus mati dari belenggu-belenggu dosa. Ingat, Yesus Kristus sudah memerdekakan kita, ya. Puji Tuhan, saya menyapa hambanya Pak Edi Sulistiono. Terima kasih sudah bersama-sama di
kegerakan daily life kingdom principle, ya, menghidupi prinsip kerajaan Allah setiap hari. Dengan cara apa? Kita baca Alkitab, kita bertekun dalam pengajaran firman Tuhan. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, Tuhan sedang mencari hamba kebenaran hari ini. Tuhan mau kita menjadi hamba kebenaran. Hidup adalah pilihan. Saudara mau hidup seperti apa? Hamba dosa atau hamba kebenaran? Kita sudah dimerdekakan dari belenggu dosa. Karena belenggu dosa mengakibatkan kutuk dan upahnya ialah kematian kekal. Tapi kita bersyukur oleh kemurahan Tuhan, kasih karunia Tuhan Yesus, kita telah beroleh keselamatan yang daripada Tuhan ketika Tuhan Yesus mengalahkan maut. Tuhan Yesus mengalahkan belenggu dosa dengan mati di atas kayu salib dan bangkit pada hari yang ketiga. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, tidak ada kebenaran-kebenaran lain di dunia ini. Hanya ada satu kebenaran, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Dialah Mesias, anak Allah yang hidup. Dialah jalan kebenaran yang hidup. Dia adalah utusan dari sorga ke bumi. Dia adalah firman itu sendiri yang menjadi manusia. Makanya saudara, jangan kita dikacaukan dengan berbagai filsafat dunia ini, ya, berbagai pemahaman dunia ini yang mengatakan ada banyak jalan menuju Roma atau semua agama sama saja. Semua agama memang sama karena mengatakan untuk kebaikan manusia, tapi untuk masuk dalam kerajaan Allah agamamu tidak cukup, saudara. Anda harus mengalami proses yang namanya lahir dari air dan roh. Anda harus mati dari manusia lama. Suami-suami, kalau Anda hamba kebenaran, saya percaya keluarga Anda aman. Ya, istri-istri, kalau Anda hamba kebenaran, saya percaya Anda aman. Ya, kita tidak hidup lagi dalam dosa, saudara. Kita hidup dalam kebenarannya Tuhan Yesus. Dan kebenarannya Tuhan Yesus, saudara, melampaui kebenaran hukum Taurat. Kenapa? Karena Yesus telah menyempurnakan. Yesus telah menggenapi segala aturan dalam hukum Taurat. Sehingga apa, saudara? Hukum dalam kerajaan Allah yaitu hukum kasih, saudara. Itu melampaui, saudara, hukum Taurat. Bayangkan, saudara, kalau saudara membenci, saudara sudah membunuh. Saudara mengingini, saudara berpikir dari hati saudara dalam pikiran saudara, saudara sudah berzina. Ini hukum Yesus, saudara. Dan ini memang lebih tinggi, ya, lebih tinggi levelnya, saudara, daripada mata ganti mata, gigi ganti gigi. Makanya kita hamba-hamba Tuhan, hamba kebenaran, kita hidup, ya, di dalam kemurahan Tuhan. Untuk mengalami ini, saudara, pertama-tama tidak ada jalan lain. Saudara harus mati. Anda harus mati. Mati kedaginganmu, mati dosa-dosamu. Karena apa? Orang yang sudah mempersembahkan hidupnya buat Tuhan Yesus, saya rasa tidak ada kepentingan lain yang dia mau selain menyenangkan hati Tuhan. Dia menyenangkan hati Tuhan, ya, dengan pelayanannya. Dia menyenangkan hati Tuhan dengan pekerjaannya, dengan karirnya, dengan keluarganya. Dia mau menyenangkan hati Tuhan. Itu aja, memuliakan nama Tuhan. Karena apa? Manusia pada mulanya hidup untuk memuliakan Tuhan, untuk menyenangkan hati Tuhan, ya. Makanya ada lagu yang menyatakan hidup ini adalah kesempatan, hidup ini untuk melayani Tuhan. Amin. Kalau saudara masih diberi nafas hidup, saudara-saudara, pagi hari ini, berikanlah hidupmu kepada Tuhan. Tuhan Yesus mengasihi engkau. Jangan saudara jadi orang Kristen agamawi. Orang Kristen agamawi, KTP-nya Kristen, saudara, tidak jaminan saudara masuk dalam kerajaan Allah. Jadi Kristen KTP,
Kristen tanpa pertobatan. Kalau Anda tidak bertobat, tidak mengalami yang namanya mati bersama Kristus dan bangkit bersama Kristus, Anda tidak akan masuk dalam kerajaan surga. Jadi orang Kristen yang mau jadi hamba kebenaran, Anda harus ditahbiskan. Lewat apa, saudara? Kematian. Yesus sudah memberi teladan. Yesus itu prototipe, saudara ya. Yesus itu buah sulung. Kematian dan kebangkitannya adalah buah sulung buat kita. Kenapa? Buah sulung itu bahasa Yunaninya prototokos, prototokos, atau bahasa yang diserap ke bahasa Inggris prototype. Kalau dulu pakai istilah pertanian buah sulung, artinya hasil pertama itu seperti hasil-hasil yang lain yang kemudian, saudara. Begitu juga dengan prototype. Prototype itu blueprint. Jadi kalau ada produk, misalnya mobil atau apapun ada prototipenya, dan produk-produk yang selanjutnya akan sama persis dengan prototipenya. Begitu juga dengan kita. Yesus Kristus itu buah sulung. Dia sudah mati dan bangkit bagi kita. Makanya kita punya pengharapan ada kebangkitan sama seperti Yesus Kristus, karena dia prototipe kita. Jadi Anda kalau mau jadi hamba kebenaran, saudara, Anda harus mengalami proses yang namanya mati dan bangkit. Mati dari dosa-dosamu, dari manusia lamamu, dan bangkit menjadi manusia baru di dalam Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Tuhan Yesus mau kita menjadi hamba kebenaran. Yang kedua, saudara, firman Tuhan katakan di dalam ayat 19, aku mengatakan hal ini secara manusia karena kelemahan kamu. Sebab sama seperti kamu telah menyerahkan anggota tubuh menjadi hamba kecemaran dan kedurhakaan yang membawa kamu kepada kedurhakaan, demikian hal kamu sekarang harus menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kebenaran yang membawa kamu kepada pengudusan. Jadi ada yang namanya pengudusan yang dikerjakan oleh Roh Kudus buat kita saat ini. Di mana apa, saudara? Kita dipersiapkan dari hari ke hari, dibersihkan dari hari ke hari, dikuduskan, saudara, untuk menyambut kedatangan Yesus kedua kali, untuk menyambut kerajaan Allah dinyatakan kepada kita. Makanya, saudara, yang Tuhan mau, saudara, kita hidup benar di hadapan Tuhan. Kalau Anda orang Kristen masih hedonis, narsistik, cinta diri berlebihan, maunya yang hura-hura dan sebagainya, saya rasa Anda belum betul-betul mati bagi Tuhan dan bangkit bagi Tuhan. Kalau Anda sudah mati dan bangkit bagi Tuhan, Anda melewati proses yang namanya pengudusan. Di mana di dalam tubuh Kristus kita dimurnikan. Tidak ada pendekar rohani dalam kekristenan. Saya selalu mengatakan itu. Tidak ada pendekar rohani. Tidak ada orang yang tiba-tiba karena dia berpuasa 40 hari di gua atau di mana-mana, saudara, dia berpuasa dan tiba-tiba dia keluar, dia langsung menjadi orang suci. Enggak ada, saudara. Jadi dalam kekristenan, saudara, dalam perkara rohani tidak ada superstar rohani atau pencapaian pribadi karena Anda puasa 40 hari, Anda jam doanya 5 jam setiap hari dan membuat Anda semakin dewasa rohani. Enggak, saudara. Anda melakukan disiplin rohani itu sangat baik dan harus, karena itu membuka hubungan-hubungan supranatural kita dengan Tuhan. Tapi itu tidak menjadi ciri Anda menjadi dewasa. Anda menjadi dewasa itu ada dalam tubuhnya Tuhan, tubuh Kristus, di mana kita mengalami gesekan, kita mengalami pembentukan satu sama lain, kita istilahnya dimurnikan, dibersihkan. Makanya, saudara, suami-suami yang berdoa, Tuhan tolong ajar saya sabar, Tuhan langsung jawab, saudara, doanya. Tiba-tiba gak ada angin, gak ada badai, saudara.
Istri saudara celoteh sana sini. Karena apa? Tuhan sedang pakai istrimu untuk menjawab doa kamu. Atau istri-istri sedang berdoa, Tuhan tolong saya begini dan sebagainya. Tuhan langsung jawab, Tuhan langsung kasih platform untuk jawab doa kamu. Makanya saudara, setelah kita mati dan bangkit bagi Yesus, saat ini kita sedang dalam proses pengudusan. Proses pengudusan ini dalam arti begini saudara, ya, bukan kekuatan kita untuk kita menjadi kudus, enggak saudara. Anda statusnya sudah kudus di hadapan Tuhan, karena Anda statusnya anak-anak Allah. Anda sudah ditebus, sudah kudus, dan dalam proses pengudusan itu Anda menjaga kekudusan itu saudara, dari iman kepada iman, dari glory kepada glory, dari kemuliaan kepada kemuliaan. Dengan apa? Hidup setiap hari. Ketika kita hidup setiap hari saudara, kita semakin menemukan ya kekurangan-kekurangan kita, dan Tuhan harus menempah kita sedemikian rupa. Saudara ya, kalau saudara nonton cara pembuatan baja saudara, besi itu harus dibakar dalam ribuan derajat Celcius saudara, dan setelah dibakar itu harus ditempah sampai tidak ada rongga atau tidak ada pori sedikit pun di dalam besi itu, sehingga besi itu menjadi kuat, ya, menjadi padat saudara. Ya, harus ditempa, dihantam, bahkan bukan cuma pakai tenaga manusia, pakai alat saudara. Begitu juga dengan kehidupan kita. Kalau kita menjadi hamba kebenaran dalam pengudusan, kita ditempa sedemikian rupa sehingga tidak ada pori lagi, tidak ada celah lagi. Amin. Makanya saudara, saya miris kalau ada PDT yang masih punya hubungan gelap, masih berzina. Kalau ada orang-orang Kristen yang berzina saudara, ya, tampang malaikat tidak jadi jaminan. Tampang malaikat tidak jadi jaminan. Wajah inosen tidak jadi jaminan saudara, ya. Saya sudah berapa kali jumpa pelayanan ya, dengan suami-suami yang kelihatannya baik sekali, kelihatannya sangat istimewa di depan istri, tapi ternyata punya simpanan, dan dia sangat rapi menyimpan rahasia itu saudara, dan akhirnya dia mengaku. Saudara ya, hati-hati saudara. Dan ini saudara, sekarang ini yang lagi ngetren saudara, orang-orang dengan sosmed ini, dengan adanya Facebook dan berbagai platform yang lain saudara, orang-orang jatuh dalam dosa saudara. Dosa yang namanya emotional affair saudara, ya. Emotional affair itu ketika kita ketemu mantan di Facebook atau ketika kita ketemu orang-orang yang kita kagumi tapi dalam hati kita mengingininya. Saudara, ya, itu perzinahan. Dan terus terang ya, tidak ada yang kebal, semuanya kita rentan saudara. Makanya kita ada dalam pengudusan setiap hari. Tuhan itu setia, ketika kita mengaku dosa kita, maka Dia akan mengampuninya. Bukan berarti kita sudah ditebus dan seenak-enaknya berbuat dosa, pesta pora dan sebagainya. Enggak saudara. Tapi ketika kita menyadari kita berbuat dosa dan berbuat kesalahan, datang kepada Tuhan, Tuhan mengasihi kita. Amin. Nah saudara, bagaimana supaya kita terus mengalami pengudusan daripada Tuhan saudara, ya? Kita harus taat kepada pengajaran Tuhan Yesus, ya. Firman Tuhan katakan seperti ini, tetapi syukurlah kepada Allah, dahulu memang kamu hamba dosa, tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Jadi saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, bagaimana supaya kita menjadi hamba kebenaran yang sudah mati dan bangkit hidup bersama Yesus, dan kita mengalami pengudusan setiap hari. Kita harus mentaati pengajaran yang diteruskan. Haleluya. Pengajaran yang diteruskan. Artinya begini saudara, ya. Abad pertama, dalam 30 tahun pertama kekristenan
Alkitab kita perjanjian baru masih dalam proses terbentuknya perjanjian baru. Jadi apa yang dipakai oleh murid-murid Tuhan, rasul-rasul dalam mengajar, mereka memakai perjanjian lama yang diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani yang kita kenal dengan Septuaginta atau LXX, ya, saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan. Dan apa yang mereka ajarkan? Mereka mengajarkan perjanjian lama, tapi dengan kacamata yang berbeda. Mereka mengamini semua yang terjadi di dalam Yesus Kristus, karena perjanjian lama adalah nubuatan tentang Yesus Kristus yang sudah tergenapi di dalam Yesus Kristus. Maka perjanjian lama adalah bayangan dari Tuhan Yesus. Dan mereka mengajarkan apa yang Tuhan Yesus ajarkan, yang namanya pengajaran yang diteruskan. Atau kita pakai bahasa yang agak teknis, itu tradisi oral. Tradisi oral, yaitu pengajaran yang diteruskan dari Tuhan Yesus, dijaga oleh para rasul-rasul, dan pengajaran itu yang diteruskan kepada setiap murid Tuhan, yang kemudian sebagian besarnya didokumentasikan dalam perjanjian baru. Jadi 30 tahun pertama kekristenan, murid-murid Tuhan mengajarkan yang namanya tradisi oral itu. Ya. Nah, ingat baik-baik, murid-murid Tuhan, rasul-rasul tidak pernah punya ajaran masing-masing. Tidak pernah punya ajaran sendiri-sendiri. Paulus punya ajaran sendiri, Petrus punya ajaran sendiri, Yohanes punya ajaran sendiri. Tidak pernah, saudara. Karena mereka hanya punya satu ajaran, yaitu ajaran dari Tuhan Yesus. Injil Kerajaan Allah. Yesus hanya punya satu Injil, Injil Kerajaan Allah. Dan murid-murid Tuhan mengajarkan Injil Kerajaan Allah dan tentang Yesus Kristus. Dia yang mati di atas kayu salib, bangkit dari antara orang mati, menampakkan diri, naik ke surga dan akan datang kembali. Itu saja pengajaran mereka, saudara. Nggak ada yang seperti kita kenal zaman sekarang ini. Pengajaran inilah, itulah, muncul lagi Injil Kristen progresif lah dan sebagainya. Kembalilah kepada pengajarannya Tuhan Yesus. Amin. Kembali kepada pengajaran-ajaran Tuhan Yesus. Bagaimana kita tahu pengajaran Tuhan Yesus? Baca Alkitab, saudara. Makanya saya senang mengatakan, kalau orang baca Alkitab tiap hari, Yesus sendiri yang akan memuridkan dia. Haleluya. Saya juga menyapa Atrifo Bawole Doali, ya, selamat datang. Ya, bersama-sama kita maju ke gerakan ini. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, penting sekali pengajaran apa yang kita pegang. Karena apa, saudara? Apa yang Anda belajar itu menjadi kepada Anda. Apa yang Anda belajar itu menjadi kepada Anda. Kalau tiap hari Anda belajar masak, adakah kemungkinan besar Anda bisa jadi master chef? Ya, kalau dokter belajar dokter setiap hari, belajar penyakit-penyakit, cara menanganinya dan sebagainya. Anda itu dokter. Kalau Anda murid Tuhan, berapa banyak murid Tuhan di sini? Dan murid Tuhan harus belajar firman tiap hari. Yang setuju katakan amin. Amin. Murid Tuhan harus belajar firman setiap hari. Makanya penting kita baca Alkitab. Dan saudara, kalau kita baca Alkitab seperti apa yang Tuhan Yesus ajarkan, ya, kita tidak pernah bosan baca Alkitab. Kenapa? Karena nggak ada orang bosan makan. Hanya orang sakit yang bosan makan, yang nafsu makannya ya terganggu, saudara. Tapi kalau orang sehat, saudara, apalagi lagi wisata kuliner, makannya pasti lahap, saudara. Makanya pagi hari ini, ya, sebelum kita memulai hari kita, pelayanan kita, mari kita makan lahap, saudara. Jadi hamba kebenaran yang sudah dimerdekakan dari dosa. Dan ingat baik-baik, saudara, ya. Yang ketiga ini, ya, kita taat pada pengajaran yang diteruskan. Ya, pengajaran yang diteruskan. Jadi pengajaran dari Yesus diteruskan kepada rasul-rasul, dan rasul-rasul meneruskan kepada bapak-bapak gereja, diteruskan sampai saat ini. Ya, pengajaran itu yang harus kita cari. Saya yakin, saudara, ya,
Kalau Anda doktor dan Anda ya karena S1-mu, karena S2-mu, karena S3-mu Anda merasa lebih pintar dari Yesus, Anda bahaya, saudara. Kita ini anak-anak Tuhan, kita ini murid-murid Tuhan. Kita hanya dipanggil untuk menyampaikan apa yang Tuhan Yesus ajarkan. Ya, Roh Kudus menuntun kita pada kebenaran dan mengingatkan kita pada apa yang Yesus ajarkan. Jadi seberapa banyak yang engkau belajar tentang apa yang Yesus ajarkan, itulah yang akan diingatkan oleh Roh Kudus padamu. Karena Anda tidak mungkin memberi apa yang tidak ada padamu. Amin. Makanya penting sekali kita ada kegerakan baca Alkitab setiap hari. Nah, saudara, mentaati pengajaran yang diteruskan kepadamu. Ada ajaran Tuhan Yesus yang diteruskan terus menerus. Jangan karena sekonyong-konyong kita doktor, kita profesor, tiba-tiba kita menggantikan apa yang Tuhan Yesus ajarkan dengan perkataan menurut gue nggak setuju kalau keselamatan hanya lewat Yesus. Alkitab mengatakan tidak ada nama lain di bawah kolong langit ini yang dapat menyelamatkan selain nama Yesus. Sekonyong-konyong ada orang yang hebat, orang yang pintar, orang yang terkenal, orang yang kelihatan saleh, dan dia berkata menurut gue nggak yakin kalau orang baik itu tidak diselamatkan. Ini bahaya kan? Saya mau kasih tahu saudara, banyak orang ateis di luar sana yang lebih baik dari kita. Memberinya minta ampun. Ya, membantu orangnya minta ampun, baik minta ampun. Tapi kebaikan ya tidak cukup membuat Anda masuk dalam kerajaan Allah. Anda harus menerima kebenaran yang daripada Tuhan. Amin, amin, amin. Apa yang Tuhan Yesus ajarkan saudara bersifat kekal. Makanya saya percaya ajaran Tuhan Yesus selalu relevan dengan zaman. Langit dan bumi boleh berlalu, tapi firman-Ku tinggal tetap. Itu kata Tuhan Yesus. Kalau tren-tren pengajaran tergantung zaman, tergantung tahun, tapi ajaran Tuhan Yesus sampai dengan sekarang ini tetap relevan, tetap up to date. Ya, kita tinggal menemukan aplikasi-aplikasinya, saudara. Tapi prinsip-prinsipnya tidak berubah, bagaikan batu karang yang teguh. Makanya saudara penting sekali kita maju dalam kegerakan ini. Tuhan Yesus mengasihi engkau. Kalau engkau tidak mati dari dosa-dosamu, tidak mati dari kedaginganmu, maka Anda tidak akan mengalami hidup di dalam Yesus. Ya, ketika kita mengalami hidup di dalam Yesus, kita mengalami yang namanya pengudusan. Kita yang sudah dimeteraikan oleh Roh Kudus. Ya, kita mengalami pengudusan setiap hari. Dengan apa saudara? Berpegang pada pengajaran yang diteruskan kepadamu. Haleluya. Tuhan Yesus dahsyat. Bangkit murid-murid Tuhan. Katakan amin. Amin. Bangkit murid-murid Tuhan. Makanya saudara, penting sekali saudara, ya, kita punya teman-teman. Kita punya komunitas yang saling menguatkan. Karena kalau kita sendiri saudara, kita merasa lemah. Tapi ingat saudara, ya, kita punya tubuh Kristus yang saling memberi semangat, ya. Sama semangat pagi tubuh Kristus. Pagi hari ini kita bergandengan tangan melayani Tuhan. Kita bergandengan tangan makan bareng, makan firman Tuhan. Kita bergandengan tangan saudara, ya, dikenyangkan dalam hadirat Tuhan. Tuhan Yesus berkata, berbahagialah orang yang haus dan lapar akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Jadi saudara-saudaraku, bangkit lagi ke gerakan, ya. Pastor Raymond sekarang pembacaannya ada di kitab Roma. Jadi saudara, kalau saudara baru mulai baca Alkitab, mulailah dari Injil Matius, ya. Tapi kalau Anda sudah membaca Alkitab berulang-ulang, silakan saudara membaca Alkitab dari mana-mana. Ya, Tuhan Yesus mengasihi kita. Tuhan Yesus dahsyat. Apapun dosamu saat ini,
Tidak ada dosa yang terlalu besar di hadapan Tuhan. Tuhan mengasihi engkau. Paulus yang menulis surat ini, dia adalah penjahat kelas berat. Saya boleh katakan dia adalah teroris, ya. Tapi Tuhan sanggup mengubah, Tuhan sanggup menjamah kehidupannya. Dia ditransformasikan menjadi pemberita Injil yang militan. Jadi siapapun Anda pagi hari ini, ketika Anda buka diri di hadapan Tuhan, Tuhan sanggup mengubah kehidupan. Tidak ada ya hati yang retak yang tidak dapat dipulihkan oleh Tuhan. Ketika engkau datang kepada Tuhan, biarkan Tuhan membentuk kehidupan saudara. Karena apa? Dia yang menciptakan kita. Dia yang menebus kita. Dia yang tahu seluk-beluk hati saudara. Dia yang tahu seluk-beluk organ-organ tubuh saudara. Bahkan tidak ada yang mustahil kalau dia ganti spare part baru. Saudara percaya? Saya selalu percaya. Tuhan kasih jantung baru. Tuhan kasih ginjal yang baru. Saya percaya. Karena apa? Saya ciptaannya. Karena saya miliknya. Saya sudah mati bersama dia dan saya bangkit bersama dia. Dan hidup yang ada ini adalah kemurahan Tuhan. Makanya setiap hari saya hidup dalam pengudusan, dikuduskan oleh Tuhan. Dan apa yang menguduskan kita saudara? Firman Tuhan. Tuhan Yesus katakan di dalam Yohanes 15 ayat 3. Memang kamu sudah bersih oleh firman yang kukatakan kepadamu. Haleluya. Saudara ya, kalau kita dibersihkan oleh firman Tuhan, ya luar biasa. Saudara, adakah orang yang bosan mandi di sini? Nggak ada, saudara ya. Paling banter orang udah malas mandi itu 1 minggu 1 kali, ya 1 minggu 1 kali itu orang sakit, saudara. Tapi 1 hari 1 kali itu paling biasa, saudara ya. Yang normal itu 1 hari 2 kali orang mandi. Ya, hanya orang sakit yang malas mandi. Ya tadi ya, hanya orang sakit malas makan, hanya orang sakit malas mandi. Makanya kita dibersihkan oleh apa saudara? Firman Tuhan. Jadi pagi hari ini kalau engkau dengar firman Tuhan, lembutkan hatimu, jangan keraskan hatimu. Kalau ada dosa di hatimu ya, ada kepahitan, ada kebencian, ada amarah, dendam, ada pikiran jahat, saudara, Tuhan Yesus mengasihi engkau. Beri dirimu disucikan, dikuduskan. Amin. Hamba kebenaran atau hamba duniawi, itu Anda yang putuskan. Kalau Anda hidup sebagai hamba kebenaran, Anda harus mengalami yang mati dan bangkit bersama Yesus. Anda harus mengalami apa yang namanya pengudusan setiap hari. Dan yang ketiga saudara, Anda mengalami yang namanya taat pada pengajaran yang diteruskan. Kalau ada orang lain yang datang memberitakan Injil yang bukan kami beritakan, kata Rasul Paulus, bahkan dia malaikat sekalipun, terkutuklah dia. Wah, ini bahaya saudara. Ya, mari kita datang kepada Tuhan saat ini, pagi hari ini. Ya, sebelum kita sebentar akan bersekutu di gereja kita masing-masing. Mari kita biarkan Tuhan mengenyangkan dan memuaskan kita dengan firman-Nya. Biarkan kita membiarkan firman Tuhan itu datang dan membersihkan kita. Haleluya, haleluya. Kalau engkau ada orang-orang yang merasa diri Anda paling berdosa, Anda tidak layak di hadapan Tuhan, jangan biarkan iblis mengintimidasimu. Tuhan mengasihi engkau. Anda merasa hidupmu hancur, rapuh, bagaikan telur di ujung tanduk. Saudara ingat, Tuhan mengasihi engkau. Datanglah kepada Tuhan. Biarkanlah dirimu dibaharui, diubahkan. Haleluya, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat kasih setia Tuhan. Kalau ada orang yang mendengarkan pemberitaan ini dan dia mengalami jamahan Tuhan, kami berdoa di dalam nama Yesus.
Keselamatan yang daripada Tuhan tercurah atasnya. Pertobatan yang daripada Tuhan tercurah atasnya. Ketika dia mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, Mesias, anak Allah yang hidup. Yang mati di atas kayu salib dan bangkit pada hari yang ketiga. Mengalahkan maut, menebus dari segala dosa dan membenarkan kita. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Keselamatan yang daripada Tuhan terjadi atasnya. Kalau ada orang-orang yang sakit saat ini yang menyaksikan pemberitaan ini, kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus. Kami percaya oleh bilur-bilur darah Yesus yang menyucikan dan menyembuhkan. Kesembuhan, kelepasan yang daripada Tuhan terjadi di dalam nama Yesus. Bahkan kami percaya Tuhan Yesus memberi organ-organ tubuh yang baru. Bagi yang membutuhkan ginjal baru, jantung baru, ya, paru-paru, sel-sel tubuh. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat kasih setia Tuhan. Kami berdoa buat keluarga-keluarga. Terjadi transformasi, terjadi pemulihan buat keluarga-keluarga di dalam nama Yesus. Kasih Tuhan ada dalam setiap keluarga-keluarga sehingga keluarga-keluarga terjaga di dalam nama Yesus. Keluarga-keluarga Kristen menjadi keluarga yang rukun dan damai. Kami berdoa hari ini pelayanan di setiap gereja-gereja setempat. Kami minta lawatan Tuhan, hadirat Tuhan, perkenanan Tuhan tercurah atas setiap gereja-gereja Tuhan. Sehingga persekutuan tubuh Kristus adalah persekutuan yang menyenangkan hati Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Kami tidak mengizinkan kuasa-kuasa setan, kuasa-kuasa kegelapan datang mencuri benih-benih kerajaan Allah. Kami menghancurkan setiap belenggu-belenggu kegelapan, bahkan setiap pemikiran-pemikiran yang menolak ketuhanan Yesus Kristus, menolak keilahian Yesus Kristus, menolak kemanusiaan Yesus Kristus. Kami patahkan, kami hancurkan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari kita naikkan syukur kita kepada Tuhan hari ini. Terima kasih Tuhan. Kami naikkan pujian syukur kepadamu ya Tuhan. Kami bersyukur buat kasih setia Tuhan. Hari ini kami sehat, hari ini kami kuat, hari ini kami bahagia, kami penuh sukacita, kami berlimpah di dalam Tuhan Yesus. Kami percaya keluarga kami rukun damai. Apa yang kami kerjakan Tuhan jadikan berhasil, memuliakan nama Tuhan. Segala pekerjaan, usaha, pelayanan kami, apapun itu kami percaya penyertaan Tuhan sempurna. Pertolongan Tuhan sempurna, penyediaan Tuhan sempurna ada atas kita. Tuhan tolong kami sepanjang hari ini, biar kami memancarkan terang Tuhan. Kami hidup sebagai hamba-hamba kebenaran yang menaklukkan dosa, yang mengalahkan dosa. Kami hidup dalam kemenangan dalam kasih karunia Tuhan Yesus. Terpuji-pujilah nama Yesus. Terima kasih Tuhan, kami naikkan pujian syukur kepadamu. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin, 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 amin. Mari kita tetap semangat saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan. Maju ke gerakan Daily Life Kingdom Principle. Menghidupi prinsip kerajaan Allah setiap hari. Dengan cara baca Alkitab minimal 1 pasal sampai dengan 3 pasal saudara. Dan kita bertekun bersama-sama dalam kegerakan di Daily Life Kingdom Principle. Kita bertekun dalam pengajaran firman Tuhan. Kita bertekun bersepakat berdoa bersama-sama. Dan saya percaya mujizat Tuhan pasti terjadi. Perkara ajaib pasti terjadi. Keselamatan yang daripada Tuhan terjadi. Pemuritan yang daripada Tuhan terjadi. Amin. Kita tetap semangat, semangat, semangat saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan. Mari kita sambut hari ini dengan hati yang penuh sukacita. Dengan bahagia yang daripada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.